Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita mau belajar tentang eksponen. Eksponen itu bentuk perkalian berulang atau biasa kita kenal sama perpangkatan. Rumus umumnya A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N faktor. A di sini adalah bilangan pokok atau basisnya. Nah, sedangkan N ini adalah besar pangkatnya. Contohnya, misalkan ada 2 pangkat 4, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Di mana 2 dikali sebanyak 4 kali, diulang sebanyak 4 kali gitu. Nah, 2 ini adalah basis dan 4 adalah besar pangkatnya. Kita lanjut ke sifat eksponen. Itu ada banyak, tapi di sini bakal dikasih contohnya cuma 4 atau 5 gitu. Yang pertama ada, harusnya ini bukan N ya, harusnya ini adalah A, dimana A tadi adalah basis. Nah, kita contohkan, kita punya sifat eksponen yang pertama itu ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kita masuk ke sifat eksponen. Nah, sifat eksponen. Yang pertama tadi ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kita contohkan contoh. Kita punya 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 1. Sesuai dengan sifat eksponen, maka akan menjadi 2 pangkat 4 ditambah 1. Yaitu 2 pangkat 5. Nah, kita lihat di sini 2 pangkat 4 itu kan 16 dikali 2 pangkat 1 adalah 2. 16 dikali 2 32. Nah, kita lihat di sini kita punya 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Jadi lihat ini 32 gitu. Kita masuk ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu ada, coba kita lihat dulu. Yang kedua ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Oke, tadi punya A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Oke, kita coba ke contoh. Kita ambil basis sama pangkatnya yang sama ya. 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 4 kurang 1 atau 2 pangkat 3. Nah, gitu. Nah, coba kita lakukan seperti yang tadi. 2 pangkat 4 ini adalah 16. 2 ini adalah 2. 16 dibagi 2 adalah 8. Nah, 2 pangkat 3 ini adalah 8. Nah, tuh. Jadi mereka sama. 8 gitu. Sekarang kita masuk ke benda fungsi nih. Kita dulu pernah belajar fungsi ya waktu SMP kalau nggak salah. Itu ada fungsi yang pemetaan yang gitu-gitu. Nah, kita kan sempat nemu yang kayak gini. Nah, masuk ke fungsi eksponen. Mohon maaf tulisannya. Nah, untuk fungsi eksponen dulu kita pernah ketemu sama yang kayak gini. Misalkan ada fx atau itu akan sama dengan y, di mana kita punya sebuah fungsi di sini, fungsi apa gitu. Nah, karena eksponen sesuai dengan pengertian eksponen, di mana eksponen itu adalah perpangkatan atau perkalian berulang. Kita tulis ini perpangkatan aja ya. Berarti kita misalkan punya fungsinya itu ada 2 pangkat x misalkan. Coba kita masukin titik. Nah, kita masukin titik, kita bikin tabel dulu ya biar gampang. Nah, kita bikin tabel buat nyari titiknya untuk dimasukkan ke diagram Kartesius. Kita misalkan punya segini dulu aja. Ini untuk x, ini untuk fx-nya tadi berapa? 2 pangkat x. Nah, misalkan kita punya x-nya 0. Angka berapapun dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Kemudian kita masukin x-nya 1. X-nya 1 berarti 2 pangkat 1, 2. Kemudian masukin 2 pangkat 2, 4. Masukin 3,
8 gitu kan, masukin 4, 16 dan seterusnya gitu. Nah kemudian kita coba dulu nih, pengen tadi kan 2 pangkat X, sekarang kita mau fx nya misalkan 3 pangkat X, biar tahu perbedaannya nanti di diagram Kartesius. Kita cari titik juga. Nah cari titik juga, bentar, kita bikin kolom dulu ya. Misalkan ini X, ini 3 pangkat X. Kita punya misalkan, kalau misalkan lewatin 0 kan tadi udah pasti 1 ya. Coba kita 1 ya langsung. 1 berarti 3. Kalau 2 berarti 3 pangkat 2, 9. Kalau 3 berarti 27. Dan seterusnya gitu. Habis itu coba kita masukin ke sebuah ini diagram Kartesius. Sekarang kita mau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada minus 1, ada minus 2, ada minus 3. Geser lagi, ada bentuk ya. Ini. Nah, ada minus 4, minus 5. Ini anggapnya sama ya. Anggap imbang lah ya si panjangnya. Nah, sekarang kita punya 1, 2, 3, 4, nah 1, 2, 3, 4, itu 4 ya, 4, nah 5, 6, 7, 8, 9, 10, berapa tuh, 11, 12, jauh ya, nah udah deh. Nah kita masukin si titiknya tadi, kita punya 0,1 nih, 0,1 berarti di sini. Nah gitu. Terus kita punya lagi 1,2 di sini lah ya. Terus kita punya lagi 2,4. Kemudian 3,8 tuh, di mana tuh 8 tuh. Nah kita masukin yang ini sekarang, 3 pangkat X. 3 pangkat X itu ada 1,3. Kemudian ada lagi 2,9. Kita mau coba yang A-nya itu di antara 0 sama 1. Berarti kan pecahan, tapi dia positif gitu. Fx-nya itu 1/2 pangkat X. Nah, berarti nanti bikin titik dulu di sini. Tabel buat titik ya. Ini X, ini 1/2 pangkat X. Nah, misal sekarang pengen fx-nya ada 1/3, biar nanti kebalikan yang 3 pangkat X ya. Fx-nya kita punya 1/3 pangkat X. 3 ya sistem. Kita punya ini, kita bikin tabel lagi. Kita X, ini 1/3 pangkat X. Coba kita masukin titiknya ya. Kita pakai yang merah dulu deh. Tadi kan kalau yang setengah pangkat X itu kalau misalkan nih. Nih. Kalau misalkan X1 dia setengah Y-nya, jadi kan 1,5. Tadi lupa, tadi dulu harusnya yang 2 pangkat X dulu ketika dimasukin X minus gitu. Jadi kan 1/, ya. Berarti kan nanti ada ini 1/. Ini si ini ketika dimasukin minus nanti kan jadi ini jadi 1, itu 1. Ini jadi 2 pangkat min 1 kan jadi setengah. Yang ini 2 pangkat min 2 jadinya 1/4. Ini 1/8, 1/16 dan seterusnya. Nah, begitupun yang si 3 pangkat X tadi. Coba kita tarik garis yang tadi 8 ini situ bersama setengah X tuh gini. Itu nanti di sini gini nih. Kita zoom in dulu biar nggak salah. Ini untuk ungu nih. Sekarang yang 1/3 pangkat X. Kalau misalkan fungsi eksponen dia itu asimptotik.
Jadi tidak pernah menyentuh sumbu X. Jadi bisa dilihat nih di sini. Ini itu tadi yang persamaannya 2 pangkat X. Yang ini persamaannya 3 pangkat X. Yang ini persamaannya 1/3 pangkat X. Yang ini 1/2 pangkat X. Nah, gitu bisa dilihat nih, sudah jelas ya. Ini sebetulnya seperti pencerminan. Jadi titik ini atau si garis yang bentuk ini tuh, garis ini cerminannya tuh ini. Begitupun garisnya ini, cerminannya ini. Gitu. Jadi yang ini pun, yang ini nih yang sebelah sini fungsi naik dan ini fungsi turun. Nah, sebetulnya seperti ini. Ketika kita punya A-nya lebih besar dari 1, maka itu adalah fungsi naik. Ketika kita punya A-nya berada di antara 0 sampai 1, itu artinya fungsi turun. Seperti yang dilihat tadi, ketika A-nya 2, dia kan naik. Nih, A-nya 2 kan di sebelah sini ya. A-nya 2 di sebelah sini. Dia kan naik. A-nya 3 pun sini naik. Ketika dia A-nya ini 1/3 kan di antara 0 sampai 1, 1/2 pun seperti itu, dia fungsinya turun gitu. Nah, untuk penjelasannya seperti itu. Kita masuk ke contoh soal. Kita lihat contoh soalnya di sini. Jadi kita punya fx sama dengan K dikali 2 pangkat 5x. Ini X, ini kali min 8. Kita melalui titik 2,20. Nah, kita kasih tahu dong 2,20 itu apa? 2,20 itu adalah 2-nya adalah X dan 20-nya adalah Y. Nah, ditanyain apa tadi? Min 3K-nya berapa? Gitu. Pembahasan lah ya. Di sini ada fx, di mana fx itu adalah y. Jadi kita bisa masukkan di sini 20 sama dengan k dikali 2 pangkat 5 dikali 2 min 8. Karena x-nya ini adalah 2, kita masukkan ke sini. Kita tulis lagi 20 sama dengan k dikali 2 pangkat 10 dikurangi 8. 20 sama dengan k dikali 2 pangkat 2. Maka kita punya 20 sama dengan 4K. Nah, langsung bisa dicari K-nya. K-nya adalah 20 dibagi 4 sama dengan 5. Kita punya K di sini sama dengan 5. K di sini adalah min 3K sama dengan min 3, di mana K-nya tadi kita sudah menemukan 5, maka min 15. Jadi min 3 K-nya adalah minus 15. Gitu. Sekarang kita akan belajar tentang persamaan eksponen. Apa sih persamaan eksponen itu? Persamaan eksponen adalah contohnya 4 pangkat 2x plus 1 sama dengan 32 pangkat x min 3 merupakan persamaan eksponen yang eksponennya memuat variabel x. Bisa kita lihat di sini ada variabel x-nya. Lalu yang kedua ada y plus 5 pangkat 5y min 1 sama dengan y plus 5 pangkat 5 min y merupakan persamaan eksponen yang eksponennya memuat variabel y. Lalu persamaan eksponen ada beberapa macam. Yang pertama ada a pangkat fx sama dengan a pangkat m. Jika a pangkat fx sama dengan a pangkat m,
di mana A lebih besar daripada 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan M. Contohnya, 2 pangkat 3x sama dengan 2 pangkat 6. Di sini bilangan pokoknya sama-sama 2. 3x sama dengan fx-nya, 6 sama dengan M. Lalu, kita sama dengankan jadi 3x sama dengan 6. Lalu disederhanakan jadi x sama dengan 2. Lalu yang kedua ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, di mana A lebih besar daripada 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Contohnya, 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 2 pangkat 2x plus 3. Bilangan pokoknya sama 2. Dan di sini fx-nya sama dengan 3x plus 1 dan gx-nya sama dengan 2x plus 3. Kita sama dengankan, jadi 3x plus 1 sama dengan 2x plus 3. Lalu dioperasikan, kita sederhanakan, jadi dapat x sama dengan 2. Lalu yang ketiga ada fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Jika fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx, maka kemungkinan bisa terjadi ada 4 kemungkinan. Yang pertama ada gx sama dengan hx. Nah, contohnya seperti ini. 3x plus 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 3x plus 2 pangkat 2x plus 3. Gx di sini yaitu 3x plus 1 dan hx-nya adalah 2x plus 3. Lalu kita sama dengankan 3x plus 1 sama dengan 2x plus 3. Lalu disederhanakan jadi x sama dengan 2. Terus yang kedua ada fx sama dengan 1. Kenapa? Karena 1 mau dipangkatkan berapapun hasilnya akan tetap 1. Lalu untuk ketiga, fx sama dengan 0. Asalkan gx dan hx-nya keduanya positif. Kenapa nggak boleh negatif? Contoh, 0 pangkat min 1. Hasilnya nggak bakal 0. Jadi nggak boleh negatif. Fx sama dengan minus 1. Asalkan gx dan hx-nya keduanya genap atau keduanya ganjil. Kenapa? Karena di sini bisa kita lihat kalau pangkatnya genap, hasilnya bakal positif. Kalau pangkatnya ganjil, hasilnya akan negatif. Selanjutnya ada contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x plus 1 dikurangi 2 pangkat x dikurang 6 sama dengan 0. Pertama kita tulis ulang dulu soalnya. Lalu 2 pangkat 2x plus 1 ini bisa kita uraikan menjadi 2 pangkat 2x dikali 2, sehingga persamaannya menjadi 2 pangkat 2x kali 2 dikurang 2 pangkat x dikurang 6 sama dengan 0. Lalu 2 pangkat 2x bisa kita uraikan lagi menjadi 2 pangkat x di pangkat 2, sehingga persamaannya menjadi 2 pangkat x pangkat 2 dikali 2 dikurang 2 pangkat x dikurang 6 sama dengan 0. Lalu kita misalkan 2x menjadi y, maka 2x-nya kita ganti y, jadi 2y pangkat 2 dikurang 2 pangkat x dikurang 6 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, kita dapat 2y plus 3 dikali y minus 2 sama dengan 0. Lalu kita dapat y-nya sama dengan minus 3 per 2 atau y sama dengan 2. Lalu kita kembalikan lagi, y-nya menjadi 2 pangkat x. Sehingga untuk yang pertama, untuk y sama dengan minus 3 per 2, 2 pangkat x sama dengan minus 3 per 2. Ini tidak ada nilai yang memenuhi x-nya. Lalu untuk yang kedua, untuk y sama dengan 2, jadi 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat 1.
Lalu sesuai bentuk persamaan tadi, karena bilangan pokoknya sama, jadi pangkatnya kita sama dengankan. Jadi X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen tersebut adalah X sama dengan 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan eksponen, di mana sebelumnya telah dijelaskan apa itu sifat-sifat fungsi eksponen, apa itu persamaan eksponen, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan eksponen. Jadi, pertidaksamaan eksponen itu apa? Pertidaksamaan eksponen adalah pertidaksamaan yang eksponennya mengandung peubah X dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung peubah X. Ini adalah pengertian dari pertidaksamaan eksponen. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui sifat-sifat fungsi eksponen. Sifat-sifat tersebut berguna untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponen. Di sini, ini adalah sifat-sifat fungsi eksponen yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita langsung saja masuk ke rumus umum. Untuk rumus umum pertidaksamaan eksponen, ada untuk A lebih besar dari 1, dan untuk A lebih besar dari 0 kurang dari 1. Untuk A lebih besar dari 1, jika A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, maka fx lebih besar dari gx. Dan seterusnya. Untuk mempermudahnya, A itu di sini di mana A di sini itu sebagai basis ya. Nah, untuk mempermudahnya, untuk mempermudah mengingat, di sini kan rumus umumnya terlihat seperti banyak ya. Ada A lebih besar, A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, ada A pangkat fx lebih kecil dari A pangkat gx, dan seterusnya. Untuk membedakannya, kita bisa lihat dari tanda pertidaksamaannya. Untuk A lebih besar dari 1, itu tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Artinya tandanya tetap. Tandanya tetap. Sedangkan untuk A lebih besar dari 0 kurang dari 1, itu tandanya berubah. Tanda pertidaksamaannya berubah. Bisa dipahami ya? Bagaimana cara membedakan eksponen untuk A lebih besar dari 1 dan A lebih besar dari 0 kurang dari 1. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di rumus umum sebelumnya, A itu sebagai basis ya. A itu sebagai basis dan basisnya itu harus sama. Sedangkan di contoh soal kali ini, tentukan himpunan penyelesaian 2 pangkat X plus 2 lebih besar dari 16 pangkat X min 2. Itu basisnya berbeda. Jadi kita samakan dulu basis ya. 2 pangkat X plus 2 lebih besar 16 pangkat X min 2. Kita samakan dulu basisnya. 2 pangkat X plus 2 lebih besar 16 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4. Pangkat lagi X min 2. X min 2. Nah, karena bilangan yang berpangkat jika dipangkatkan lagi, itu pangkatnya tinggal dikalikan ya. Menjadi 2X plus 2 lebih besar 2 pangkat 4 dikali X, 4X. 4 dikali min 2, min 8. Karena basisnya sudah sama, kita langsung mencari himpunan penyelesaiannya. Jadi, X plus 2 lebih besar 4X min 8. Karena sekarang kita satu ruaskan yang variabelnya sama. X min 4 min 4X, jika pindah ruas itu tandanya juga jadi kebalikannya ya. Kalau dari sini positif 4X pindah ruas menjadi negatif 4X. Lebih besar dari negatif 8, negatif 2.
negatif 4x lebih besar dari negatif 10. X lebih besar negatif 10 per negatif 4. Karena negatif dibagi negatif adalah positif, jadi X lebih besar dari 10 per 4. Nah, untuk himpunan penyelesaian dari 2 pangkat X plus 2 lebih besar dari 16 pangkat X min 2 adalah X lebih besar 10 per 4. Ya, mungkin dicukupkan sekian. Jika ada yang mau bertanya dan belum mengerti, silakan tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.